Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semuanya. Nah, semoga pertemuan kali ini teman-teman semua tetap semangat, semangat belajar, semangat menambah ilmu, semangat menambah keterampilan tentang budidaya sawit. Nah, tema atau materi hari ini itu berupa perencanaan pembangunan kebun sawit. Jadi semua kegiatan dalam bentuk apapun, pembangunan dalam bentuk apapun itu harus melalui perencanaan dengan baik supaya harapannya bisa tercapai. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan urusan perencanaan, izinkan saya membuat analogi bahwa merencanakan pembukaan kebun sawit itu seperti merancang fasilitas transportasi darat yang terkenal yaitu kereta api. Nah, transportasi kereta api ini dilengkapi dengan jalan ya berupa rel. Ini sebagai tumpuan roda kereta api dan relnya itu khusus. Jadi seperti menjepit di mana kereta itu tidak bisa goyang ke kanan maupun ke kiri. Nah, sedangkan rel ini juga dilengkapi dengan bantalan. Kalau zaman dulu itu terbuat dari kayu. Kalau nggak salah juga ada kayu dari Kalimantan namanya kayu ulin atau biasa disebut dengan kayu besi. Kayunya keras. Jadi kalau terjemur itu semakin kering, kalau terendam pun itu semakin berminyak. Jadi itu memang bravo ya untuk kayu ulin gitu. Nah, sedangkan rel juga dilengkapi dengan kunci ya. Jadi kunci penjepit antar sambungan rel. Nah, supaya apa? Supaya kereta api ketika jalan itu lancar. Terus kemudian karena ada bantalannya maka rel itu tidak bisa amblas. Nah, dengan demikian kereta api merupakan salah satu jenis transportasi yang selama ini kita kenal atau kita dengar-dengar gitu, merupakan transportasi darat yang ya jarang sekali mengalami kecelakaan. Ya kalaupun ada kecelakaan itu unsur ini aja, kesalahan mengatur waktu, kemudian kesalahan di jembatan penyeberangan tanpa palang pintu, itu yang sering terjadi. Tetapi kalau kereta sendiri begitu dijalankan sesuai waktu yang pasti begitu, insya Allah kereta api merupakan sarana transportasi yang paling minim sekali kecelakaan. Nah, sahabat sekalian, jadi analogi tadi itu sebetulnya tidak jauh beda dengan ya rencana pembukaan kebun sawit. Ini juga memerlukan sebuah perencanaan yang benar-benar matang agar bisa memberikan pendapatan yang sesuai dengan harapan. Satu misal belakangan ini kan ada cita-cita secara nasional itu ya mencapai triple 25%. Itu artinya ya produksinya itu 25 ton per tahun per hektar. Kemudian juga rendemennya itu bisa mencapai 25%. Dan umur tanaman produksi bisa mencapai sampai dengan umur 25 tahun. Itu kalau terencana dengan baik maka harapannya bisa terpenuhi. Jadi betapa pentingnya perencanaan begitu. Nah, terus kemudian hal yang paling penting lagi juga terkait dengan kesesuaian lahan ya. Kesesuaian lahan ini memang perlu dilihat betul. Artinya kalau lahan tersebut tidak bisa dan kurang memenuhi syarat begitu, ya jangan dipaksakan. Misalkan lahannya gambut terlalu dalam. Nah, ini kalau memaksakan untuk ditanam sawit, selain biayanya besar, juga nanti menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Nah, berbicara tentang kesesuaian lahan, ini ada kesesuaian lahan aktual, yang mana kesesuaian lahan tanpa perbaikan karakteristik
karakteristik utama lahan. Dalam hal ini karakteristik lahan dinilai apa adanya. Jadi ini tanah yang memang betul-betul memenuhi syarat. Terus kemudian ada kesesuaian lahan potensial. Adalah kesesuaian lahan setelah dilakukan upaya perbaikan karakteristik utama lahan. Jadi kesesuaian lahan potensial ini memerlukan campur tangan dari pihak pengelola kebun, yaitu manusianya. Jadi karakteristik lahan merupakan sifat fisik, kemudian juga biologi dan kimia suatu lingkungan yang dapat diukur secara langsung terkait dengan penggunaan lahan. Nah, ini juga menjadi perhatian penting ketika kita akan merancang pembangunan kebun sawit. Nah, sahabat sekalian, pada umumnya teman-teman yang sudah dilakukan itu terutama di perkebunan gitu ya, itu ada beberapa tahap kegiatan yang tahapan perencanaan gitu. Ada saya kira minimal 5 poin gitu yang dilakukan. Ini beda sekali dengan pekebun swadaya. Ini saya coba mengambil pengalaman dari perusahaan perkebunan. Tentu saja ini dalam luasan yang tertentu itu, mungkin di atas 20 hektar atau 2000 hektar dan lain sebagainya. Ini yang pertama itu dilakukan survei lahan untuk menemukan jenis lahan dan iklim. Nah, ini kadang-kadang tanpa melakukan survei, itu yang penting dapat jatah bagian wilayah A, itu apapun kondisinya ya harus dijadikan perkebunan. Nah, ini juga terlalu berisiko tinggi. Nah, setelah melakukan survei itu merancang blok kebun untuk memudahkan pemanenan nantinya. Jadi dirancang blok-bloknya. Kemudian yang nggak kalah penting teman-teman sekalian terkait dengan pelestarian lingkungan, ini juga menentukan wilayah-wilayah yang tidak ditanamin, misalkan kayak nilai konservasi tinggi, terus kemudian ada riparian sungai. Nah, ini perlu dijaga kelestariannya dan itu tidak boleh diolah untuk perkebunan, karena memang kebun sawit hendaknya juga memberikan tempat hidup bagi kehidupan yang lain. Nah, setelah menentukan wilayah HCV atau NKT, kemudian riparian sungai juga menentukan lorong gawangan mati, lorong pikul, dan menentukan TPH. Nah, ini menjadi penting supaya ketika tanam, ketika panen nanti sudah diketahui bahwa ini penempatan pelepah nanti ada pada gawangan mati atau lorongan mati. Kemudian pada lorong pikul ini berfungsi untuk mengangkut atau mengkolektif hasil produksi menuju TPH. Nah, setelah semuanya clear, jadi tahapan 1, 2, 3, 4 itu sudah selesai, maka selanjutnya adalah pengerjaan lahan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual. Nah, kalau yang peralatan di perkebunan itu juga menggunakan doser, eskavator. Kemudian kalau di teman-teman petani swadaya itu bisa menggunakan cara-cara manual. Misalkan pohon-pohon yang kecil yang tidak berfungsi itu bisa dipotong atau ditumbangkan dengan peralatan yang manual. Nah, juga tidak kalah pentingnya dalam persiapan ini ada prinsipnya, itu terkait 3 hal, yaitu tanah, lahan, dan kebun. Ini perlu juga dilihat dengan serius. Nah, terkait dengan tanah itu yang mana terjadi siklus nutrisi itu terjaga. Jadi ketersediaan unsur hara itu ada secara terus-menerus. Karena apa? Karena hal yang perlu diingat, tanaman sawit itu membutuhkan banyak air dan banyak makan. Nah, ketika tanah atau unsur hara tidak tersedia, maka ini bisa terjadi trek yang berkepanjangan. Terus kemudian terkait dengan lahan.
Nah, berkaitan dengan lahan pasti urusannya dengan aliran air. Jadi meningkatkan infiltrasi dan menurunkan runoff ya. Ini menjadi penting karena kalau enggak itu bisa terendam, apalagi untuk wilayah-wilayah sawit yang kondisi tanahnya terlalu asam, maka ketika tanaman sawit terendam ini akarnya kurang bisa berkembang dengan baik. Nah, sisi lain juga terkait dengan kebun. Ini berkaitan dengan distribusi, itu transportasi, input dan output usaha tani ini harus lancar ini. Jadi makanya tadi di atas ya ada pembuatan jalan itu harus diatur, kemudian penentuan blok juga harus diatur sehingga nanti distribusi ini lebih mudah, baik nanti bersifat input, kemudian pengangkutan juga hasil produksi ini menjadi lancar. Ini poin-poin penting yang harus diperhatikan juga. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu ingat bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1995 yang menyangkut pengembangan perkebunan nasional, persiapan lahan ini harus mempunyai komitmen dalam pelestarian lingkungan. Nanti yang kita bicarakan tadi kan sudah memisahkan antara menyisakan untuk wilayah NKT di varian sungai, itu kaitannya dengan peraturan ini. Dan juga dalam hal pembersihan lahan itu harus betul-betul zero burning ya, tanpa pembakaran. Jadi pada saat land clearing itu juga harus tanpa api, harus dilakukan dengan manual. Jadi ini kalau itu diterapkan itu akan ada beberapa keuntungan, itu antara lain tetap terjaganya kelestarian karena keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Jadi misalkan gini teman-teman, nanti ketika menggunakan api memang sekilas itu cepat ya, efisiensi dari segi biaya, lahan menjadi bersih. Nah, tetapi teman-teman harus ingat bahwa tanah itu di pembahasan di depan sudah kita sebut ya materi sebelumnya, bahwa di dalam tanah itu adalah ada kehidupan namanya mikroorganisme. Nah, nanti kalau sampai terbakar, maka semua mikroorganisme yang tidak tahan panas dia akan mati. Terus kemudian manfaat berikutnya itu ada mencegah terjadinya pencemaran udara karena asap dan terjadinya penyebaran kebakaran. Ini khusus di Indonesia, beberapa tahun yang lalu itu mendapat kritikan keras dari negara-negara tetangga yang disebabkan oleh adanya polusi asap. Nah, ini kalau asap itu ya karbon dioksida itu merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi sebetulnya pada terjadinya pemanasan global. Nah, ini mesti harus hati-hati, harus diminimalisir, dan bahkan kalau bisa itu memang harus tanpa asap. Terus manfaat yang ketiga itu menjamin terjadinya siklus unsur hara tanah yang berasal dari pelapukan bahan organik dari tanaman. Nah, ini tadi, jadi hukum alamnya itu kalau kita tahu bahwa tanaman di hutan itu tidak pernah ada yang mupuk, tetapi kenapa pertumbuhannya itu gemuk, kemudian subur, tanamannya menjadi rantingnya banyak, kemudian umurnya panjang. Nah, ini terjadi secara alami karena tanaman itu bisa memberikan makan sendiri melalui pelapukan ranting, daun, dan lain sebagainya, buah-buah yang jatuh. Nah, selanjutnya itu yang bertugas siapa? Yaitu namanya bakteri pengurai. Makanya ada kaitannya ketika dibakar itu bakteri pengurainya mati, kemudian tidak ada yang bertugas untuk melapukan. Itu tuh yang menjadi penting. Nah, oleh sebab itu supaya tidak terjadi, maka kita harus jadi pekebun, baik swadaya maupun plasma maupun perusahaan, ini harus memiliki perencanaan. Nah, maka pada kesempatan ini saya ajak teman-teman semua untuk berlatih, itu mencoba membuat
list ya, list kegiatan apa saja yang perlu dilakukan pada pembangunan kebun sawit. Jadi tolong nanti diurutkan sesuai dengan tahapan-tahapan kerja. Nah, ini tugas buat teman-teman sekalian. Terus kemudian yang kedua, buatlah list tentang peralatan serta sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan. Jadi coba dihitung-hitung, dipilah-pilah kira-kira kalau kebun seluas ini, kebun swadaya, itu peralatan yang digunakan apa saja. Nah setelah itu teman-teman punya tugas juga membuat gambar sket kebun ya pada kertas plano. Jadi menurut teman-teman kalau kebun yang ideal itu sebetulnya seperti apa sih? Nah itu perlu nanti teman-teman membuat gambar di kertas plano yang tadi itu tentunya lengkap dengan lorong pikul, kawangan mati, kemudian TPH. Jadi intinya menurut teman-teman tuh berupa kebun impian. Nah, kenapa impian? Itu produksinya tinggi, terus kemudian si pekebun itu tidak susah payah dalam hal input atau masukkan input maupun mengangkut produksi ketika saat panen. Jadi 3 tugas itu tolong nanti dikerjakan oleh teman-teman. Nah selanjutnya nanti kita kritisi bersama, kita lakukan pembahasan itu di proses tanya jawab atau diskusi secara virtual di pertemuan yang akan datang. Supaya apa? Supaya nanti apa yang dikerjakan teman-teman, kalaupun itu sudah mendekati benar itu juga akan lebih bagus, tetapi kalau masih ada sesuatu yang kurang itu kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Jadi tolong nanti dikerjakan. Nah selanjutnya kita akan lakukan pembahasan bersama pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa hal yang perlu diingat oleh teman-teman. Ini saya juga yang pertama itu jangan sampai, ini tadi sudah dijelaskan ada peraturan yang tidak boleh membakar. Karena apa? Karena kalau dibakar itu maka kita yang merugi. Nah, tapi mereka yang beruntung. Nah ini coba nanti kita pilah-pilah, kita yang merugi contohnya apa? Contohnya mestinya tanah menjadi subur, tetapi nanti karena mikroorganisme yang mati, itu maka tanah menjadi tandus. Itu satu contohnya. Nah mereka yang untung apa? Ya mereka yang untung tuh yang membakar, biayanya lebih murah, terus kemudian cepat bisa melakukan penanaman. Itu tuh salah satu contohnya. Nah kerugian kita apalagi? Saya kira tidak asing lagi ya kalau kita lihat di TV berita bencana banjir. Itu di belakangnya itu kelihatannya itu backgroundnya adalah background sawit gitu. Jadi sudah lahannya dibabat untuk sawit, kemudian hulunya di hutan itu juga dilakukan penebangan dan pembakaran. Nah ini juga kita yang rugi, maka perlu hati-hati. Terus berikutnya adalah perbaikan saluran. Ini juga menjadi penting karena sawit sebetulnya air, jadi perlu minum banyak. Tetapi sawit juga kurang begitu senang kalau terendam, maka perlu dibuat saluran. Misalkan di setiap 16 baris itu ada saluran yang dibuat sesuai dengan kontur lahannya. Jadi usahakan ya kemiringannya dilihat, nah maka di situ dibuat salurannya. Terus kemudian saluran utama ini dibuat dengan lebar bagian atas 150 cm, kemudian bagian bawah 80 cm. Jadi kebun dibuat dengan lebar bagian atas 90 cm, lebar bagian bawah 60 cm dengan kedalaman 60 cm. Ya, yang perlu diingat teman-teman, saluran ini sebetulnya bukan sepenuhnya membuang air sampai kering gitu ya, tetapi ini perlu nanti diatur juga tentang ketinggian airnya. Hal yang perlu diingat itu jangan sampai kebun sawit itu kering. Itu memang harus ada ketersediaan air, misalkan diukur
dengan ketinggian dipelihara 40 cm, itu akan lebih bagus. Terus sisi lain juga ada pembuatan jalan. Ini ada jalan utama, kemudian ada jalan primer, kemudian ada jalan koleksi, dan juga ada jalan kontrol. Nah, ini semuanya yang kalau teman-teman tadi ada tugas menggambar, ini mestinya jalan-jalan ini ada gitu. Ada jalan utama itu seperti apa. Terus nggak kalah penting lagi juga jalan kontrol, karena kita juga jalan ini ada di dalam kebun, sehingga memudahkan kita kalau melakukan pengontrolan, jadi pengamatan itu melalui jalur kontrol ini. Nah, selanjutnya juga ada ini terkait dengan lahan-lahan yang mempunyai topografi miring ya. Kalau yang datar sih tidak menjadi masalah, tapi kalau kondisi lahannya miring itu dengan kelerengan lebih dari 10 derajat, ini juga perlu dibuat teras. Jadi menggunakan tanaman teras itu dengan lebar 4 meter. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa pada lapisan tanah yang dangkal itu perlu dihindari pemotongan sampai ke dalam batuan induk. Ini juga berbahaya sekali. Nah, selain itu juga ada informasi lengkap ya, teman-teman nanti bisa melihat penjelasan teras konservasi seperti apa, teras kontur seperti apa. Terus kemudian juga jangan lupa bahwa ini ada teras tapak kuda. Jadi ini pada bagian areal tertentu yang dapat ditanami tetapi tidak memungkinkan dibuat teras kontur, maka harus dibuat tapak kuda. Saya kira kalau istilah dengan tapak kuda teman-teman sudah memahami, mudah-mudahan itu ukurannya dengan lebar 2,5 meter atau mengikuti kontur yang harus dikombinasikan dengan adanya rorak gitu ya. Nah, rorak sendiri pengertiannya adalah satu lubang, membuat lubang di tanah. Ini sebetulnya kalau teman-teman pernah belajar konservasi di wilayah area-area yang lahannya miring, itu pasti kenal yang namanya rorak gitu. Jadi rorak ini untuk sebagai penghambat kalau terjadi hujan, maka semua humus itu semua unsur hara akan mampir di rorak sehingga tidak tercuci, terbuang sampai ke laut begitu. Nah, saya kira terkait dengan perencanaan kebun itu perlu dipahami benar, dan nanti tugas-tugas yang di depan tolong dikerjakan karena nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, selanjutnya saya akan mencoba sharing pengalaman atau jarak tanam. Jadi kenapa sih sawit itu atau tanaman perkebunan yang lain itu selalu ditanam menggunakan jarak tanam gitu. Nah, kita menjadi ingat masih zaman Pak Soeharto ya, Pak Soeharto itu tanam mineral datar itu biasanya menggunakan kerapatan tanam atau populasi sebanyak 136 atau sampai dengan 143 pohon per hektar. Nah, sedangkan lahan gambut itu kisaran populasinya itu 156 pohon per hektar. Nah, sedangkan wilayah-wilayah yang endemik Ganoderma, teman-teman juga harus memperhatikan ini. Jadi itu bisa ditanam sebanyak 150 pohon per hektar. Nah, tentu saja ini untuk mengantisipasi atau mempertahankan jumlah populasi ya, jumlah populasi tanaman produktif itu sampai dengan 25 tahun. Karena kalau tidak diantisipasi nanti terserang Ganoderma, tiba-tiba separuh tanaman ya, separuh populasi tanaman yang mati, nanti petaninya yang akan rugi. Nah, terkait dengan itu maka penetapan jarak tanam ini harus dari awal ya, setelah land clearing, persiapan lahan selesai, maka penetapan jarak tanam itu harus
segera dilakukan. Jadi ada yang jarak tanam menggunakan segi 4, juga ada juga tanam yang menggunakan segitiga. Jadi tentu saja dua-duanya ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang segi 4 itu ada ruang kosongnya lebih luas, kemudian kalau yang segitiga itu ruang kosongnya lebih sempit. Nah, kemudian saya ngambil dari atau informasi teknis ini dari berbagai sumber. Ini kalau terkait dengan jarak tanam dan populasi, itu tergantung. Kalau misalkan jarak tanamnya itu 9 meter, itu jarak tanam antar baris itu bisa menggunakan 7,80 meter. Kemudian populasi tanaman itu sejumlah 143. Nah, kemudian kalau jarak tanam dalam barisannya itu 9,30 meter, maka jarak tanam antar barisannya itu bisa mencapai bisa menggunakan 8 meter. Terus kemudian tentu saja jumlah populasinya semakin sedikit, yaitu 133 pohon per hektar. Demikian halnya kalau menggunakan 9,40 meter itu jarak dalam barisan, kemudian jarak antar baris 8,15 meter. Nah, ini juga menurunkan jumlah populasi menjadi 130 pohon per hektar. Demikian selanjutnya kalau menggunakan jarak semakin lebar ya antar barisan, dalam barisan itu 9,50 meter, terus kemudian jarak tanam antar barisan 8,25 meter, maka jumlah populasinya ini akan ketemu 128 pohon per hektar. Cuman hal yang perlu diingat teman-teman sekalian, baris tanaman ini mengikuti baris tanaman tua ya. Ini kalau kita di replanting gitu, misalkan bisa menggunakan baris tanaman tua, jadi arahnya itu utara dan selatan. Jadi di mana titik pancang itu diletakkan pada titik tanaman yang lama, tapi dengan catatan kalau itu jarak tanamnya akan dibikin sama. Jadi itu saya kira informasi secara teknis. Nanti tinggal dipraktekkan bersama-sama di lapangan. Ini satu contoh cara tadi kita bahas gitu. Jadi meliputi bibit yang ditanam sebelumnya dipilah dan dipilih untuk mendapatkan bibit yang sehat itu tentu saja. Jadi teman-teman bisa melihat di sini tadi yang barusan kita singgung tentang ruang kosong, ruang sempit terkait dengan jarak tanam. Nah, informasi berikutnya sekedar untuk tambahan informasi, yaitu tentang tanam. Di tanam ini sebetulnya jangan lupa nanti polybagnya juga dibuka, usahakan tanam itu juga pada sore hari. Tapi hal yang paling penting tuh ketika membuat lubang tanam, ini kadang-kadang pekebun ini mestinya harus diburu itu hanya memakai tuas saja. Jadi ditajuk, kemudian perakaran sawit dipaksakan masuk, ditekan-tekan, nah ini justru merusak. Maka akan lebih baik kalau pembuatan lubang tanam juga dibuat lebih awal ya, supaya nanti tanahnya itu betul-betul mapan, betul-betul subur begitu. Nah, ini terjadi pemisahan waktu membuat lubang tanam. Ini dipisahkan antara lapisan tanah atas juga lapisan tanah bawah. Ini dipisahkan. Nah, itu kedalamannya bisa 60 cm, kemudian lebar juga bisa 60 cm. Dan jangan lupa sebelum tanam itu silakan diberikan pupuk organik, karena nanti kita akan bicara juga di sesi yang lain, akan bicara tentang bagaimana mengupayakan air itu tidak berada dalam permukaan tetapi tersimpan dalam tanah. Salah satunya adalah pupuk organik. Nah, pupuk organik selain mampu menahan air lebih lama, juga memberikan nutrisi
pada tanaman yang cukup bagus ya. Nah, selanjutnya setelah selesai seleksi bibit gitu, ini yang bibit sehat itu kalau bisa itu umur bibitnya 10 sampai 12 bulan, kemudian tingginya ya lebih dari 1 meter ya, 1 meter 26 cm begitu. Terus bebas dari penyakit, dan diupayakan juga diberikan pupuk dasar setelah tanam, itu karena penting. Nah, ini ada cara-cara tanam. Jadi polybag itu dipotong bagian bawah, jangan sampai, hati-hati ini perlu, jangan sampai sobek. Terus kemudian polybag diletakkan pada lubang dan selanjutnya dicabut dengan arah ke atas. Ini menghindari luka di bagian morfologi sawit ketika kita banyak menggunakan pemotongan-pemotongan pada polybag. Nah, kemudian setelah ditanam itu biasanya terjadi penimbunan ya, penimbunan. Jadi kalau penimbunan itu sesuai dengan kondisi lahan. Kalau lahan basah maka penimbunan ini lebih tinggi, jadi membumbun tinggi begitu. Jadi pada lahan basah ditimbun yang berbentuk cumbung, jadi cembung ke atas, sedangkan pada lahan kering berbentuk cekung. Nah, ini untuk menampung air hujan kalau terjadi hujan. Ini juga perlu dilakukan dengan cermat. Nah, kemudian kalau kita melihat prinsip tanam itu, kalau di kebun sawit dengan populasi sekian itu, ini bisa dibedakan menjadi ya bentuknya individu. Kalau individu itu bicara tentang kecukupan. Jadi setiap tanaman membutuhkan energi dan nutrisi secara cukup sesuai dengan fase pertumbuhannya. Kemudian kalau hubungannya dengan populasi, nah ini juga bicara tentang keadilan. Karena ketersediaan sumber energi dan nutrisi harus merata, sehingga setiap tanaman mendapatkan dalam jumlah yang sama. Nah, ketika tidak merata maka pertumbuhan tanaman itu tidak serempak dan tidak seragam. Maka harus betul-betul adil dalam memberikan asupan nutrisi. Nah, kemudian terkait dengan ekosistem. Nah, kalau ekosistem tentu saja berbicara tentang keamanan. Sebagai unsur produsen, tanaman harus dijamin tidak mendapat gangguan dari organisme pemangsa apapun, termasuk ternak peliharaan. Itu jangan sampai merusak tanaman-tanaman yang sudah kita tanam. Nah, selanjutnya yang penting-penting lagi setelah melakukan penanaman itu diadakan yaitu bentuknya adalah pemeriksaan tanaman secara berkala untuk mengetahui kira-kira tanaman kita itu normal atau enggak. Misalkan ada, siapa tahu ada tanaman yang miring, kemudian tumbuh tidak normal dan terserang penyakit, kemudian tanaman ada yang mati. Nah, ini perlu segera dilakukan penyulaman. Nah, syukur-syukur kalau kegiatan penyulaman ini dilakukan jangan terlalu lama, yaitu kisaran 4 sampai 6 bulan, atau bisa jadi selama tanaman itu masih kondisi tanaman yang belum menghasilkan. Itu perlu segera dilakukan. Nah, saya kira itu teman-teman informasi tanam terkait juga perawatan. Sama lah, kalau pengalaman teman-teman ketika merawat itu terbagi dua itu ya, ada tanaman yang belum menghasilkan, juga ada tanaman yang menghasilkan. Nah, tentu saja kalau tanaman sifatnya merawat ini berarti masih tanaman belum menghasilkan. Itu juga diberikan penyiangan, dilakukan penyiangan, kemudian pemupukan, juga dilakukan kastrasi, dan juga jangan lupa ini diterapkan juga pengendalian hama secara terpadu. Nah, kurang lebih informasinya terkait dengan perencanaan, kemudian perawatan dan jarak tanam.
Nanti silakan teman-teman mempelajarinya, kemudian tulis saja beberapa catatan penting. Kalau memang ada bagian-bagian yang perlu diperdalam atau bagian-bagian yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Saya kira demikian teman-teman. Jadi terima kasih atas semangat belajarnya. Sampai ketemu di pertemuan virtual dan kita akan diskusi lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.